Oke, ada berita gawat nih ya tentang Indonesia. Sekarang Indonesia itu terancam 70% akan ikut perang di Sabah membantu Filipina. Ya, entah nasib Malaysia seperti apa kita tidak tahu ya, karena tempur Indonesia. Oke, ini videonya ya. Indonesia terancam ikut perang Sabah di Filipina karena pihak Filipina itu meminta bantuan kepada Indonesia untuk mendampingi Filipina dalam peperangan. Ya, ini nasib Malaysia ini sudah di ujung tanduk, guys. Jangan lupa subscribe channel saya dan jangan lupa juga subscribe channel Info Komando. Oke, terima kasih. Kita simak videonya. Sultan Sulu akan minta bantuan Indonesia buat rebut Sabah. Sultan Sulu Mudara Sulail ala Tasam Kiram berencana meminta bantuan pemerintah Indonesia guna merebut kembali wilayah Sabah dan Sarawak dari Malaysia. Kami memang memiliki rencana meminta bantuan Indonesia dalam kasus ini, kata Sultan Mudara Sulail saat dihubungi Merdeka.com melalui telepon selulernya pada Senin. Namun dia menolak menjelaskan lebih lanjut dengan alasan perkara ini sangat sensitif. Kami sedang berembuk di Zamboanga, kota di selatan Filipina. Dia meminta dihubungi kembali nanti malam. Selain meminta bantuan negara ketiga, dia berniat mengadukan masalah ini ke Mahkamah Internasional. Indonesia pernah memiliki pengalaman pahit dalam hal ini. Pengadilan internasional itu pada 2002 memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan adalah milik Malaysia. Konflik bersenjata di Lahad Datu selama hampir sebulan telah menewaskan lebih dari 60 orang. Pertikaian ini dipicu oleh saling klaim antara Kesultanan Sulu dan pemerintah Malaysia atas wilayah di utara Pulau Kalimantan itu. Menurut dia, selama ini Malaysia telah menyewa Sabah dan Sarawak Rp5.300 saban tahun. Namun kali ini dia menuntut negara jiran itu segera mengembalikan daerah itu kepada Kesultanan Sulu dan memberikan ganti rugi atas segala kerusakan dan klaim selama ini. Sengketa ini sangat mungkin berlanjut lantaran Perdana Menteri Malaysia Najib Razak telah menegaskan pintu perundingan sudah ditutup. Dia juga menyatakan klaim oleh orang-orang Sulu terhadap Sabah dan Sarawak merupakan gerakan separatis. Bak bangun dari tidur panjang, Filipina kini kembali berjuang ambil alih Sabah dari Malaysia. Ini alasannya. Setelah lama berdiam diri, Filipina kembali memperdebatkan masalah Sabah dengan Malaysia. Melansir dari South China Morning Post pada Sabtu, Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin mengatakan dia akan menghidupkan kembali Biro Urusan Kalimantan Utara atau North Borneo Bureau di kementeriannya. Sementara itu Malaysia telah mengeluarkan not verbal dan menolak klaim Filipina. Not verbal adalah komunikasi diplomatik yang disiapkan dengan sudut pandang orang ketiga dan tidak dibubuhi tanda tangan alias kurang formal. Sengketa Sabah adalah batu sandungan terbesar untuk meningkatkan perdagangan dan konektivitas di kawasan pertumbuhan ASEAN di Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina. Manila berpendapat bahwa mereka memperoleh kekuasaan dan kedaulatan atas sebagian Sabah sebagai penerus Kesultanan Sulu. Yang ahli warisnya, pemerintah Malaysia harus terus membayar sewa tahunan hingga 2013. Kepulauan bagian dari Mindanao, Palawan, dan Sabah yang terakhir disewakan kepada sindikat komersial Inggris pada tahun 1878 telah kembali ke pangkuan Filipina. Namun baik ahli waris Kesultanan maupun Republik Filipina yang baru didirikan tidak dimintai pendapat ketika administrasi Sabah dipindahkan dari perusahaan British North Borneo kepada kerajaan Inggris pada tahun 1946. Selama periode dekolonisasi, baik Filipina maupun Indonesia menentang penyerahan Sabah bersama dengan Sarawak dan Persekutuan Malaya sebagai penerus perusahaan kolonial Inggris di Kalimantan bagian utara. Baik Manila maupun Jakarta menolak Komisi Kobol tahun 1962 yang mengatur panggung untuk referendum 1963 yang menyaring beberapa suara dari penduduk lokal kedua wilayah tersebut. Indonesia melawan dengan konflik yang dikenal sebagai konfrontasi, sementara Filipina merencanakan operasi proyek Merdeka yang berakhir gagal untuk merebut kembali Sabah dengan paksa. Melawan narasi resmi Kuala Lumpur, sejarawan Australia Dr. Greg Paul Green dalam bukunya tahun 2014 The Genesis of Konfrontasi Malaysia, Brunei, and Indonesia 1945 hingga 1965 mengungkapkan bahwa rencana Inggris untuk membentuk Malaysia dimulai sejak tahun 1953. Hingga hari ini, beberapa pemimpin di Sabah dan Sarawak tidak hanya membenci dominasi semenanjung Malaysia di barat mereka,
tetapi terus menentang dasar federasi dengan alasan bahwa kedua wilayah bukanlah entitas berdaulat yang setara untuk secara bebas masuk ke dalam persatuan semacam itu sejak awal. Seruan telah dibuat di kedua wilayah untuk referendum kemerdekaan. Meskipun klaim Filipina atas Sabah sebagian besar tidak aktif, klaim itu tidak pernah dilepaskan. Dalam Manila Accord tahun 1963 antara Malaysia, Indonesia, dan Filipina yang terakhir dengan jelas menyatakan bahwa mereka akan terus mengejar klaimnya atas Sabah meskipun telah dibentuk Federasi Malaysia pada tahun 2021. Pada tahun 2001, Manila mengajukan permohonan ke Mahkamah Internasional untuk campur tangan dalam sengketa Indonesia-Malaysia atas Pulau Sipadan dan Ligitan di lepas pantai utara Kalimantan. Sementara pengadilan menolak permohonan itu dan menunjukkan bahwa Manila tetap mempertahankan klaimnya. Terlepas dari upaya lobi yang intens dan tawaran berulang kali dari Malaysia agar Manila membatalkan klaimnya, Filipina tampaknya tidak akan menyerah. Masalah ini memiliki akar sejarah yang dalam dan tetap menonjol, terutama bagi mereka yang berada di daerah Mindanao dan Sulu. Bagian dari klaim Laut Cina Selatan Malaysia yang tumpang tindih dengan Filipina juga bergantung pada proyeksi hak maritim dari Sabah. Orang Filipina terus meratapi serangan Cina di Laut Filipina Barat yang banyak mendapatkan perhatian, namun lebih sedikit cakupan yang diberikan untuk klaim Sabah. Sabah dikenal dengan tanah yang luas dan kaya sumber daya, di mana lebih dari 300.000 orang Filipina menetap di sana. Itu termasuk masyarakat Tausug dan Sama, serta keturunan mereka yang telah tinggal di Sabah. Banyak warga Filipina yang melarikan diri dari konflik di Mindanao telah menghadapi diskriminasi dan pelecehan di Sabah. Hidup mereka di bawah ancaman pengusiran yang terus-menerus, sebuah masalah sosial dan kemanusiaan yang tidak dapat disingkirkan. Faktanya, kegagalan Filipina untuk secara aktif mengejar klaimnya telah menyebabkan upaya oleh beberapa ahli waris Kesultanan Sulu untuk mengambil tindakan sendiri seperti perselisihan lahan Datu 2013. Filipina tidak berusaha untuk merebut tanah yang tidak diklaim Malaysia dengan alasan suksesi yang sah. Pembayaran sewa tidak akan pernah terselesaikan dan penderitaan orang Filipina di Sabah tidak membuat perpindahan tangan menjadi mudah. Faktanya, penggabungan Sabah ke Malaysia oleh Inggris pada tahun 1963 bisa dibilang membuat perampokan Beijing pada abad ini di Laut Cina Selatan terlihat amatir. Meskipun Malaysia mungkin telah mencapai fait accompli akibat tidur panjangnya Manila, Menlu Filipina mengatakan bahwa Manila akan menangani masalah ini dengan kekuatan maksimal yang mereka punya. Masalah Sabah baru-baru ini menjadi berita utama pada akhir Juli lalu setelah pernyataan dari Kedutaan Amerika Serikat yang mengatakan Amerika menyumbangkan perlengkapan kebersihan untuk orang Filipina dari Sabah, Malaysia. Menteri Luar Negeri Malaysia Hismanuddin Hussein telah memberikan pernyataan sebagai tanggapan dan kedua negara akhirnya memanggil diplomat satu sama lain. Sementara Filipina condong ke arah untuk menghidupkan kembali klaim tersebut, para analis sebelumnya mengatakan keheningan tentang masalah jika memungkinkan adalah pragmatis. Oke ya, ternyata ini konflik yang sangat kacau ya. Ini bisa-bisa perang ini karena tiga negara ini berebutkan Sabah itu ya, gila.